Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Dalam video kali ini kita membahas tentang biaya, penerimaan, dan break-even point. Terlebih dahulu kita belajari fungsi biaya produksi. Biaya produksi atau biaya total merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya atau dalam proses produksinya, di mana terdiri dari biaya tetap atau disebut fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Ada beberapa istilah dalam fungsi biaya ini. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap akan menjadi konstanta. Kemudian ada variable cost. Variable cost ini adalah fungsi key, artinya besaran biaya variabel ini akan tergantung besarnya jumlah produksi. Kemudian cost disimbolkan dengan C, di mana ini akan menjadi fungsi key juga, di mana tergantung besarnya jumlah yang diproduksi. Atau dengan rumusan total cost adalah fixed cost ditambah variable cost atau konstanta ditambah VQ. Selanjutnya kita lihat ilustrasi kurva biaya produksi. Kita coba menggambarkan biaya tetapnya dulu. Biaya tetap kurvanya berbentuk garis lurus horizontal karena berapapun diproduksi biaya tetapnya selalu konstan, yaitu pada titik tertentu di sumbu C atau sumbu cost. Kemudian variable cost merupakan kurva yang diawali dari titik 0 bergerak menuju ke kanan atas, artinya semakin besar jumlah yang diproduksi, semakin besar Q-nya, maka cost-nya akan semakin tinggi juga. Kemudian ada kurva cost yang merupakan penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Selanjutnya kita lihat contoh biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp20.000, sedangkan biaya variabel yang ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Kemudian pertanyaan B, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit? Penyelesaiannya, biaya tetap atau fixed cost sebesar 20.000, kemudian variable cost-nya dengan rumusan 100 Q. Maka fungsi biaya produksinya adalah C sama dengan 20.000 plus 100 Q. Sangat mudah membentuk fungsi biaya produksi. Kemudian pertanyaan B, jika jumlah yang diproduksi sebanyak 500 unit atau Q-nya sebesar 500 unit, maka berapa biaya produksinya? Langsung saja kita masukkan pada rumusan biaya produksi tersebut, di mana Q-nya 500, sehingga kita peroleh hasil 70.000. Ketika perusahaan memproduksi 500 unit, maka total biaya produksinya sebesar 70.000. Kemudian kita gambarkan kurvanya. Pertama kita gambarkan kurva biaya tetapnya dulu. Biaya tetap sebesar 20.000, maka dia akan berada di titik 20.000. Kita tarik garis horizontal sejajar dengan sumbu Q. Kemudian kita gambarkan kurva variable cost-nya dengan rumusan 100 Q, artinya ketika perusahaan memproduksi 100 unit, maka variable cost-nya sebesar Rp10.000. Kemudian kurva biaya totalnya, maka sudah jadi kurva biaya total perusahaan tersebut. Nah, jika perusahaan memproduksi 500 unit atau Q-nya sebesar 500 unit, maka total biaya produksinya sebesar 70.000. Kita buktikan di dalam kurva, ketika perusahaan memproduksi 500 unit, maka biaya tetapnya sebesar 20.000, kemudian biaya variabelnya sebesar 50.000, hasil perkalian dari 100 dikalikan dengan 500, kemudian biaya totalnya atau cost-nya sebesar 70.000, yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap sebesar 20.000 ditambah biaya variabel sebesar 50.000. Selanjutnya, fungsi penerimaan.
Penerimaan atau disebut revenue adalah hasil perkalian jumlah barang yang terjual dengan harga per unit barang tersebut. Sehingga rumusannya R sama dengan fungsi Q, di mana semakin besar Q-nya maka R atau revenue akan semakin besar pula. Rumusnya P kali Q, harga kali jumlah barang terjual. Langsung saja kita lihat contohnya. Harga jual produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah Rp200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Kemudian P, berapa besar penerimaannya jika produk terjual sebanyak 300 unit. Penyelesaiannya mudah saja. Rumusan penerimaan adalah P kali Q, sehingga fungsi penerimaan perusahaan ini adalah 200 Q. Kemudian kita gambarkan kurvanya. 200 Q. Ketika perusahaan memproduksi 100 unit misalkan, maka revenue atau penerimaan perusahaan sebesar 20.000. Jika perusahaan memproduksi 300 unit atau Q-nya 300, maka penerimaan perusahaan adalah sebesar 60.000. Berikutnya, break-even point. Break-even point atau disebut pula titik pulang pokok, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus diproduksi atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kita lihat bahwa untuk menghitung laba, kita membandingkan antara penerimaan atau revenue dengan biaya atau cost. Maka laba terjadi ketika revenue lebih besar dari cost. Sedangkan BEP terjadi ketika revenue sama dengan cost. Kemudian perusahaan akan merugi ketika revenue lebih kecil dari cost. Sehingga ketika kita menghitung BEP, maka kita akan membandingkan atau mencari titik yang sama antara revenue dan cost. Sehingga rumusan laba adalah revenue min cost. Kita lihat ilustrasi grafiknya. Sekarang untuk menggambarkan BEP, sumbu horizontalnya adalah Q atau jumlah barang, kemudian sumbu vertikalnya adalah cost dan revenue. Kurva cost dan kurva revenue akan berpotongan di satu titik, maka di sanalah disebut BEP. Kemudian kita tarik garis horizontal, di sana akan kita temukan nilai revenue sama dengan cost-nya. Kemudian kita tarik garis vertikal, maka di sana kita temukan jumlah yang harus diproduksi perusahaan untuk mencapai titik BEP tersebut. Artinya, ketika perusahaan memproduksi lebih kecil dari Q, maka perusahaan masih dalam kerugian. Dengan kata lain, jika ingin memperoleh laba, maka perusahaan harus memproduksi lebih besar dari Q. Jadi di daerah sebelah kanan Q merupakan daerah laba, di mana kita perhatikan kurva revenue lebih tinggi dari kurva cost-nya. Sebaliknya, di sebelah kiri Q, kurva cost lebih tinggi dari kurva revenue. Berikutnya kita lihat contohnya. Misalkan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 plus 100 Q. Kemudian penerimaan totalnya adalah 200 Q. Pertanyaan A, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan berada dalam posisi pulang pokok atau BEP? Kemudian B, apa yang terjadi ketika perusahaan berproduksi sebanyak 100 unit? Kemudian C, apa yang terjadi ketika perusahaan berproduksi sebanyak 300 unit? Kita selesaikan. BEP rumusannya adalah revenue sama dengan cost. Kita sandingkan fungsi penerimaan yaitu 200 Q dengan fungsi biayanya 20.000 plus 100 Q. Kemudian elemen yang sama kita jadikan satu, maka 100 Q kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 100 Q, sehingga 200 Q minus 100 Q hasilnya 100 Q
sama dengan 20.000, ketemu Q-nya adalah 200. Artinya perusahaan akan mencapai titik pulang pokok atau PEP ketika perusahaan memproduksi sebanyak 200 unit. Nah, apa yang terjadi ketika perusahaan memproduksi 100 unit? Kita masukkan ke rumusan revenue dan cost-nya. Maka ketika perusahaan memproduksi 100 unit, revenue-nya sebesar 20.000, kemudian cost-nya sebesar 30.000. Sehingga perusahaan rugi 10.000. Karena kita tahu BEP sebesar 200 unit, sehingga perusahaan memproduksi 100 unit otomatis masih rugi, yaitu sebesar 10.000. Kemudian apa yang terjadi ketika perusahaan berproduksi 300 unit? Prosesnya sama, kita masukkan ke dalam fungsi revenue dan cost-nya. Ketika perusahaan produksi 300 unit, maka revenue-nya sebesar 60.000, cost-nya sebesar 50.000, sehingga keuntungannya sebesar 10.000. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam grafik. Sekali lagi, untuk menggambarkan BEP, kurva horizontalnya adalah Q, kemudian kurva vertikalnya adalah cost dan revenue. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu fungsi revenue-nya. Fungsi penerimaannya 200 Q, kemudian fungsi cost-nya 20.000 plus 100 Q. Maka di titik perpotongan antara revenue dan cost, kita dapat menemukan titik BEP. Artinya perusahaan akan menemui titik pulang pokok atau BEP ketika perusahaan memproduksi 200 unit. Kemudian besar revenue-nya adalah 40.000, demikian juga cost-nya sebesar 40.000. Berikutnya, bagaimana ketika perusahaan memproduksi 100 unit, ternyata perusahaan mengalami kerugian sebesar 10.000. Kita lihat pada grafik, ketika perusahaan memproduksi 100 unit, maka revenue-nya sebesar 20.000, kemudian cost-nya sebesar 30.000. Artinya cost masih lebih tinggi dari revenue. Berapa selisihnya? 10.000. Perusahaan rugi sebesar 10.000. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika perusahaan memproduksi 300 unit? Kita lihat di dalam grafik, Q sebesar 300 unit. Kita lihat garis putus-putus ini memotong kurva C atau cost di titik 50.000, kemudian memotong kurva revenue di titik 60.000. Artinya revenue lebih tinggi dari cost-nya, sehingga perusahaan memperoleh laba sebesar 10.000. Kemudian latihan berikut bisa Anda gunakan untuk lebih memahami penerapan fungsi linear untuk membentuk fungsi biaya, penerimaan, dan BEP. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.